Pisang rebus enak dimakan, ditemani kopi panas enak rasanya. Butuh waktu untuk membangun kepercayaan, hanya beberapa detik untuk menghancurkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau share lagi aktivitas aku. Aktivitas yang biasa-biasa aja, tapi semangatnya harus selalu luar biasa ya. Karena sebagai konten kreator teman-teman, berhubung kegiatan aku tuh memang itu-itu aja. Jadi setidaknya aku itu punya semangat yang luar biasa gitu, yang bisa aku tularkan ke kalian semuanya. Nah teman-teman, ini aku tuh awali dulu kegiatan aku dengan manasin sisaan lauk semalam ya teman-teman. Dan ini juga aku sambil nyuci-nyuci piring. Itu juga cucian piring aku yang kemarin sore ya teman-teman, itu belum aku beresin juga, belum aku simpan ke lemari ya. Ya begitulah teman-teman kalau pas lagi magernya gitu ya. Karena sebagai ibu rumah tangga teman-teman, aku tuh juga nggak yang selalu rajin kok ya. Ada juga masanya kadang itu mager, dan ada juga masanya kadang tuh suka nunda-nunda pekerjaan gitu teman-teman. Tapi ya begitulah ya, namanya juga emak-emak ya teman-teman. Nah hari ini tuh ya teman-teman, aku tuh pagi-pagi udah dilanda semangat yang bener-bener luar biasa, menggebu-gebu gitu ya. Karena pagi ini tuh apa ya, kayak nggak tahu kenapa aku tuh pengen banget rasanya bersih-bersih dapur. Karena memang aku lihat teman-teman di bagian kolong-kolong gitu ya, kayak di bagian bawah rak, bawah meja, itu tuh udah banyak banget pasir-pasir, sampah-sampah kecil gitu yang udah bener-bener butuh dibersihkan gitu ya. Jadi hari ini tuh aku mau bersih-bersih di dapur. Ya walaupun mungkin teman-teman aku tuh setiap hari bersih-bersih di dapur, tapi kan nggak aku bersih-bersihin semuanya gitu ya. Biasanya di dapur itu aku bersihin itu ya palingan mana yang kelihatan aja gitu ya. Tapi hari ini tuh aku mau bersihin juga bagian-bagian yang jarang terjamah ya teman-teman. Ini aku juga bersih-bersihin di bawah-bawah peniris piring. Nah di bawah peniris piring tuh biasanya suka tuh kotor ya teman-teman. Kadang itu malah kadang tuh kayak udah berlendir gitu ya. Terus juga udah mulai licin gitu ya. Karena memang di bawah-bawah peniris piring tuh juga suka ini ya, suka nggak kepegang selalu gitu teman-teman. Jadi kadang tuh suka yang kelihatan-kelihatan aja yang kita bersihin gitu ya. Nah ini aku juga ngelap-ngelapin nih teman-teman. By the way di sini tuh masih pagi banget ya. Pokoknya itu masih pagi banget lah teman-teman. Cucianku juga masih belum beres ya, itu masih proses. Tapi ya gitulah ya, kalau misalnya semangatnya itu lagi datang, lagi kumat ya teman-teman, seperti ini. Oke, di bagian meja kompor itu udah selesai teman-teman, aku bersih-bersihin. Aku lanjut mau beres-beres di area sini. Pokoknya nih buat kalian yang sekarang itu lagi mager gitu ya, apalagi sekarang tuh lagi musim hujan, sering banget kan kita tuh dilanda rasa mager. Wajib banget nonton video aku ini teman-teman. Aku jamin setelah nonton video aku ini kalian tuh juga akan semangat lagi ya teman-teman buat bersih-bersih. Jadi kalian tuh wajib banget nonton video aku ini, jangan di skip. Boleh juga teman-teman kalian itu sambil aktivitas sambil dengerin celotehan aku ya, karena suaraku kan juga besar ya teman-teman, menggebu-gebu juga gitu ya. Jadi mungkin dari suaraku juga bisa menularkan semangat buat kalian. Jadi nggak apa-apa kalian sambil aktivitas sambil juga kalian setel video aku. Nah di sini aku lap-lap dahuluin dulu, ngelap-ngelap di bagian area meja makan ala-ala ini ya teman-teman. Karena memang meja ini tuh sebenarnya bukan meja makan, melainkan meja atau lemari TV gitu ya. Tapi ya sekarang ini aku alih fungsikan jadi meja makan dulu, karena memang TV aku itu aku gantung gitu ya teman-teman. Aku tuh pengen banget sih naruh TV-nya tuh di meja, cuman karena anak-anak itu lagi masa ya aktif-aktifnya banget, yang suka banget manjat-manjat. Jadi aku takutnya nanti mereka jatuh dan TV-nya nanti juga jatuh jadi rusak, kan sayang gitu ya. Jadi ya udahlah ya teman-teman, sekarang tuh biar aja TV-nya dulu digantung, dan meja makan ini aku pakai dulu buat meja TV maksudnya aku pakai dulu jadi meja makan aku buat sementara, sampai nanti tuh ada rezekinya buat beli meja makan yang baru ya. Semoga aja lah ada rezekinya gitu ya, amin.
Seperti inilah ya teman-teman, kalau misalnya kita itu dadakan dilanda rasa semangat gitu ya, rasanya semua itu pengen langsung diberesin, semuanya pengen langsung dibersihkan gitu ya teman-teman. Walaupun sebenarnya kadang kita itu nggak niat gitu ya pengen ngebersihinnya itu, palingan kita tuh awalnya tuh niatnya cuman pengen ngelap-ngelap sekedarnya gitu ya, tapi kadang memang rasa semangat itu suka tiba-tiba sih munculnya teman-teman. Jadi kalau misalnya pas lagi semangat-semangat kayak gini tuh ya, yang awalnya tuh niatnya cuman bersih-bersihin sedikit, bisa melebar kemana-mana ya teman-teman. Cuman ya tetap aja memulainya itu memang akan jauh lebih susah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah mulai, biasanya kita juga akan lebih semangat lagi. Nah teman-teman, awalnya gitu ya aku tuh niatnya cuman mau bersih-bersih doang gitu ya teman-teman. Tapi ternyata teman-teman, bersih-bersih kali ini tuh aku pengen sekalian membersihkan semuanya sampai di bawah-bawah lemari-lemari, di bawah rak-rak ini juga ya. Alhasil ya kudu digeser raknya biar di bagian bawahnya bisa aku bersihkan. Ya memang seperti inilah ya teman-teman kegiatan emak-emak kalau misalnya pas lagi semangat-semangatnya gitu ya. Geser-geser itu menurutku sangat-sangat perlu dilakukan, minimal itu sebulan sekali ya teman-teman. Karena apa? Karena memang di bagian bawah-bawah meja teman-teman itu kan memang area yang jarang banget kita tuh jangkau gitu ya, jarang terjamah gitu. Nah biasanya di bagian situ tuh banyak banget kotorannya teman-teman. Jadi untuk menjaga rumah itu selalu bersih dan rapi, sesekali kita itu juga harus melakukan geser-geser perabotan gitu ya. Mungkin memang kita itu akan jauh lebih capek teman-teman, karena geser-geser perabotan itu bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Itu butuh effort yang lumayan besar, terus juga butuh tenaga yang lumayan banyak, serta butuh waktu juga yang lebih lama gitu ya teman-teman. Karena kita tuh geser sana geser sini, belum lagi kadang tuh milih posisi gitu ya. Tapi percayalah teman-teman, setelah semuanya selesai kalian lakukan, kalian itu akan benar-benar merasa puas, puas bersihnya, puas rapinya, dan juga kalian akan mendapatkan suasana yang baru. Jadi beneran deh pokoknya geser-geser ini tuh bisa dijadikan salah satu mood booster banget. Walaupun geser-geser ini tuh memang terkesan bikin capek, bikin lelah gitu ya, tapi beneran ini adalah salah satu kegiatan favorit aku banget. Selain menjadikan rumah itu lebih bersih, lebih rapi, ini tuh bakalan jadi lebih lebih ada suasana yang baru gitu. Walaupun digesernya itu juga nggak beda-beda banget gitu ya teman-teman. Palingan hari ini digeser ke sini, next digeser ke sana, next lagi digeser lagi ke tempat sebelumnya. Palingan gitu-gitu aja, tapi nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting ada suasana yang baru, suasana yang berbeda gitu ya. Nah di sini tuh pokoknya aku ngebersih-bersihin ini tuh sambil juga ngomong anak-anak ya teman-teman. Jadi ini tuh anak-anak di depan juga lagi bermain, dan aku juga di dapur lagi beberes. Intinya kalau anak-anak nangis, kalau anak-anak ngerewel gitu ya, ya udah aku urusin mereka dulu. Biasanya aku tinggal dulu kerjaan aku. Nanti kalau misalnya mereka udah anteng, baru lanjut lagi aku beresin kerjaan aku. By the way teman-teman, aku tuh sering banget dapat komenan gitu ya, Bunda mah enak gitu ya, rumahnya itu selalu bersih rapi gitu ya, dan gak digangguin anak-anak barang-barangnya. Kalau di rumah saya mah itu pasti digangguin anak-anak. Siapa bilang teman-teman ini tuh semuanya selalu rapi, selalu bersih dan gak digangguin anak-anak ya. Ini tuh juga sering digangguin anak-anak teman-teman. Hanya saja aku tuh memang sering banget bilang sama anak-anak dengan tegas gitu ya. Ya walaupun mungkin kesannya itu aku marah teman-teman, tapi anak-anak tuh juga harus tahu bagian-bagian mana yang mereka tuh nggak boleh nyebar mainan gitu ya, atau ngerusak segala macem gitu ya teman-teman. Ada area khusus buat mereka itu buat main gitu, dan dapur ini bukan tempat mereka main gitu teman-teman. Jadi barang-barang di dapur ini jangan sampai dimainin sama mereka. Kalau misalnya anak-anak tuh udah mulai rusuh di sini, biasanya aku bakalan tegur sih teman-teman. Ya terkadang itu memang cara kita untuk ngedidik anak, ngerawat anak gitu ya teman-teman, tuh semuanya pasti berbeda-beda. Tapi tetap ya teman-teman, gak ada orang tua yang gak sayang sama anaknya. Kita tegas, kita marah bukan berarti kita gak sayang gitu kan. Sebenarnya itu semua tuh untuk memudahkan kita juga gitu teman-teman. Kalau misalnya kita udah biasa tegas sama anak-anak, ngelarang misalnya anak-anak itu buat gak megang-megang apa yang gak seharusnya dipegang gitu kan, jadi lama-lama mereka juga gak bakalan pegang kok teman-teman ya. Walaupun awal-awalnya itu pasti
konsentrasi agak-agak susah ya. Karena situin juga gitu, kalau misalnya ngelihat sesuatu yang baru di dapur aku gitu ya, mereka tuh suka excited gitu loh teman-teman. Tapi aku tuh sering banget ngelarang gitu, jangan dipegang. Karena memang teman-teman, barang-barang di dapur aku ini tuh memang apa ya, kayak aku punya barang-barang tuh aku memang harus pajang gitu teman-teman. Karena kan sebagai konten kreator teman-teman, secara tidak langsung kita itu mungkin kesannya tuh bakalan kerja kita tuh selalu pamer gitu ya. Sebenarnya kita tuh niatnya bukan pamer-pamer teman-teman, tapi ini tuh untuk kerja. Jadi dengan kita itu membiasakan gitu ya, bersih-bersihkan barang-barang yang udah kita punya, secara tidak langsung juga teman-teman itu juga akan mengundang untuk brand-brand itu ngelirik gitu ya. Jadi kadang tuh kalau misalnya kita tuh udah pernah di endorse sama satu brand gitu ya, terus brand yang lain ngeliat tuh bisa juga brand lain itu bakalan nge-endorse kita juga gitu teman-teman. Karena mungkin mereka berpikir udah ada brand yang percaya untuk ngajak kita kerja sama gitu kan. Jadi memang sebagusnya gitu ya teman-teman ya, kita tuh kalau punya misalnya punya barang-barang yang kerja sama, endorse segala macam itu, menurut aku sebaiknya emang dipajang teman-teman. Sekalian membantu gitu mempromosikan terus-terusan ketika kita melakukan aktivitas atau memperlihatkan bagian tersebut gitu. Oke deh teman-teman, di sini tuh aku lagi mau bersih-bersihin juga bagian larbek aku ini ya. Aku lap-lap sedikit. Ini tuh nggak terlalu kotor sih teman-teman, karena memang bagian larbek ini juga lumayan sering banget aku bersih-bersihin ya. Paling nggak tuh aku lap-lap untuk perintilan aku, kayak oven gitu ya, terus juga magicom gitu, terus juga air fryer gitu. Biasanya juga sering aku lap-lap. Nah ini untuk choppernya teman-teman aku pindahin aja biar si larbeknya itu nggak terlalu keberatan. Dan biar kayak si chopper itu nggak terlalu apa ya, kelihatan nyempil gitu. Makanya ya udah di sini aku tuh pindahin aja ke lemari ini. Walaupun ini tuh aku cuman ngegeser-geser tipis doang ya teman-teman, cuman aku pindah-pindahin sedikit aja untuk perabotan aku yang ada di sini. Tapi secara tidak langsung ini tuh udah menimbulkan suasana yang baru. Terus juga nih teman-teman, sampah-sampah yang ada di kolong-kolong semuanya itu bisa langsung aku bersihkan gitu ya. Masya Allah teman-teman, rasanya itu seneng banget sih ngeliat dapur tuh udah bersih. Tadi di bagian meja kompor juga udah bersih, udah rapi. Lanjut di bagian sini juga udah bersih dan udah rapi. Tinggal disapu-sapuin aja nih. Nah alhamdulillah teman-teman udah selesai ya aku bersih-bersih dan tata menata hari ini teman-teman. Rasanya tuh seneng banget ngeliatnya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Semoga bisa menginspirasi, memotivasi, dan menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.